Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dia Arum Kartika Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Penelitian Bimbingan dan Konseling Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Riana, NIM 1915060 dari kelas BKPI 5B. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Teknik Modeling dalam Meningkatkan Kualitas Rasa Percaya Diri Siswa kelas 9A tahun ajaran 2021 sampai 2022 MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Yang pertama, latar belakang. Pada proposal penelitian yang saya ambil ini, latar belakangnya pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia sedang berkembang menuju kepribadian manusia untuk membangun dirinya sendiri dan masyarakat. Dalam pendidikan juga sangat diperlukan, baik itu lingkungan sekolah maupun masyarakat Indonesia, untuk membentuk karakter anak yang baik di masyarakat Indonesia. Itu harus mendapatkan pendidikan agar dalam pendidikan ini sebuah mencapai keberhasilan yang akan dituju mereka dalam suatu bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi bangsa itu sendiri. Memiliki rasa untuk meningkatkan kepercayaan diri, baik itu di lingkungan sekolah atau lain sebagainya, yang akan mendukung pencapaiannya. Dalam proposal ini juga latar belakangnya rasa percaya diri itu merupakan suatu yang dapat dibangun melalui belajar dan pembelajaran sehari-hari untuk membangun sikap berani dalam berinteraksi baik di luar kampus maupun dalam kampus atau lingkungan masyarakat. Karena dengan itu juga sebagai seorang guru bimbingan dan konseling itu sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dalam bimbingan dan konseling itu sendiri memberikan kesempatan bagi peserta didik atau siswa untuk berinteraksi antara satu yang lain, di mana ketika siswa tersebut sudah saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, maka dirinya untuk mengembangkan atau meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, dalam kepercayaan diri juga di mana keyakinan seseorang mampu menangani suatu proses permasalahan yang ada pada setiap individu yang dapat berharga diri seorang dalam kehidupan yang berbagai macam lingkungan, masyarakat atau lain sebagainya. Dalam di sini juga permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam teknik modeling meningkatkan kepercayaan diri siswa sangat penting, di mana teknik ini mengubah perilaku baru dengan mengamati model dan mempelajari keterampilannya. Dan teknik ini juga orang dapat belajar dengan hanya mengobservasi perilaku orang lain, di mana hal ini terjadi pada kepercayaan diri siswa yang terjadi di kalangan siswa-siswi manapun, bisa menyebabkan kepercayaan diri mereka menurun. Dengan teknik modeling ini juga dalam pendekatan behavioral yang berakar dari teori Albert Bandura dalam teori belajar sosial, yaitu teknik yang digunakan untuk merubah atau mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi untuk meniru perilaku orang lain maupun tokoh lain yang ditiru sehingga individu memperoleh tingkah laku yang baru diinginkan. Selanjutnya, dalam proposal penelitian atau yang sering kita ketahui dalam proposal itu ada namanya rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah proposal penelitian saya sendiri berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan bahwa rumusan permasalahan ini adalah bagaimana implementasi dalam meningkatkan kualitas rasa percaya diri siswa kelas 9A tahun ajaran 2021 atau 2022 di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Next, tujuan penelitian. Dalam proposal ini, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam meningkatkan kualitas rasa percaya diri siswa kelas 9A tahun ajaran 2021 tahun 2022 di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang.
Sedangkan untuk kegunaan penelitiannya adalah satu, kegunaan penelitian diharapkan hasil penelitian dapat menjadi pijakan dalam merumuskan penelitian selanjutnya. Itu termasuk kegunaan teoritis. Yang kedua, bagi IAIN untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Itu termasuk kegunaan praktis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu telaah pustaka atau yang sering disebut dengan penelitian yang relevan. Nah, dalam telaah pustaka atau penelitian yang relevan ini sangat penting dalam proposal. Dalam proposal ini telaah pustakanya adalah pertama, skripsi Fitriana yang berjudul Implementasi dalam meningkatkan kualitas rasa percaya diri siswa. Ini bisa meningkatkan pemahaman serta mengaplikasikan kepada peserta didik. Penelitian ini lebih mengarahkan kepada pendekatan behavior, di mana pendekatan ini tentang perilaku orang lain dari teori Albert Bandura. Yang kedua, setelah itu penelitian yang dilakukan oleh Widyowati pada tahun 2006 yang berjudul Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Modeling. Penelitian pada siswa kelas 10 SMU N2 Surabaya tahun ajaran 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepercayaan diri, baik secara batin, lahir, dan spiritual. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Akbar pada tahun 2015-2016 yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Modeling Terhadap Rasa Percaya Diri Siswa kelas 10 SMAN 1 Mojo tahun pelajaran 2015-2016. Itu telaah pustaka dari proposal penelitian ini. Selanjutnya kepada pembahasan kerangka teori. Yang pertama, pengertian teknik modeling, dan kedua, manfaat dari teknik modeling. Yang pertama itu teknik modeling. Modeling merupakan istilah umum yang menunjukkan terjadinya proses belajar melalui pengamatan orang lain dan perubahan yang terjadi karena peniruan. Teknik modeling juga adalah teknik konseling dalam pendekatan behavior yang termasuk dari teori Albert Bandura dalam teori belajar sosial, di mana teknik untuk merubah atau meniru perilaku dari orang lain. Teknik modeling dipelajari melalui observasi permodelan. Dari mengobservasi seseorang, membentuk ide dari bagaimana tingkah laku dibentuk, kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk tindakan, sebab orang dapat belajar sehingga dapat mengurangi kesalahan. Dan juga penggunaan teknik modeling ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam penokohan modeling. Penokohan imitation dan belajar melalui pengamatan atau observational learning. Penokohan ini istilah orang lain dan perubahan terjadi melalui peniruan. Peniruan menunjukkan bahwa perilaku orang lain yang diamati, yang ditiru lebih merupakan peniruan terhadap apa yang dilihat dan diamati. Menurut Bandura tahun 2009, teknik modeling juga memberikan sedikit permodelan yang melibatkan proses-proses kognitif untuk menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain karena sudah melibatkan presentasi informal. Banyak perilaku manusia dibentuk dan dipelajari melalui model dan meniru perilaku orang lain untuk memberikan perilaku baru dalam dirinya. Secara sederhana bisa kita jelaskan prosedur dasar modeling, yaitu menunjukkan perilaku seseorang atau perilaku dapat dilakukan dengan mudah. Namun demikian pada subjek yang karena beberapa sebab tidak dapat mencontoh dan meniru teladan yang ada. Selanjutnya, manfaat teknik modeling. Menurut Mojnur Salim juga berpendapat bahwa ada manfaat dari teknik modeling itu sendiri. 1. Memperoleh perilaku baru melalui model hidup maupun simbolik. 2. Menampilkan perilaku yang sudah diperoleh dengan cara tepat sesuai harapan. 3. Memperoleh keterampilan sosial. 4. Untuk meningkatkan perilaku positif yang telah dimiliki sebelumnya.
5. Mengurangi atau menghilangkan sikap, perilaku atau respon yang tidak pantas atau tidak tepat. 6. Didapatkan respon atau keterampilan baru akibat dari belajar dengan menggunakan teknik modeling ini adalah adanya pengintegrasian pola perilaku baru yang berdasarkan cara mengamati model. Adapun manfaat teknik modeling itu juga adanya keterampilan baru yang dapat meningkatkan perilaku positif setelah melakukan pengamatan model. Keterampilan baru ini dan perilaku positif yang diharapkan oleh peneliti adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Selanjutnya pada konsep dasar kepercayaan diri siswa. Pertama, pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri atau kepercayaan didapati dari orang lain sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian seseorang. Individu yang mempunyai kepercayaan diri dapat bertindak dengan tegas dan tidak takut mengalami kegagalan. Kegagalan yang terjadi dipandang sebagai suatu pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan dan mengandung sikap dan optimis, kreatif, serta memiliki harga diri. Dalam kepercayaan diri juga, peserta didik akan memiliki percaya diri dan mengetahui kelebihan yang dimilikinya, karena peserta didik tersebut menyadari bahwa segala kelebihan yang dimiliki kalau tidak dikembangkan maka tidak akan ada artinya. Akan tetapi kalau kelebihan yang dimilikinya mampu dikembangkan dengan optimal, maka akan mendatangkan sebuah kepuasan sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang optimal. Adapun gambaran merasa puas terhadap dirinya adalah orang yang merasa mengetahui dan mengakhiri terhadap keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya, serta mampu menunjukkan sebuah keberhasilan yang akan dicapai dalam kehidupan sosial. Dalam kepercayaan diri juga adalah sikap positif seseorang individu yang mampu dirinya untuk mengembangkan penilaian positif untuk merujuk pada adanya beberapa aspek tertentu dari kehidupan individu tersebut. Dia merasa memiliki kompetisi. Ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri yaitu orang yang sehat mentalnya, mempunyai rasa percaya diri, self-confidence, dan kontrol diri, self-control. Mereka dapat independen bila diperlukan dan dapat juga pula asertif apabila bersangkutan dengan asertif. Mereka dapat mengontrol diri dengan baik. Seseorang yang memiliki percaya diri memiliki ciri-ciri di antaranya: memiliki sikap yang tenang dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, mempunyai potensi yang memandai, mampu menetralisir ketegangan yang muncul di berbagai situasi. Nah, selanjutnya pembahasan tentang permasalahan yang ada di proposal ini, yaitu bagaimana implementasi dalam meningkatkan kualitas rasa percaya diri siswa. Salah satu implementasi dalam meningkatkan kualitas rasa percaya diri siswa yaitu memiliki pemahaman tentang siswa yang dibimbingnya. Untuk mengoptimalkan pemahaman tersebut dapat dipraktekkan yang dapat menerapkan dan hasil yang bisa diterapkan oleh peserta didik dengan teknik-teknik layanan yang diberikan oleh guru BK. Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada siswa supaya memiliki rasa percaya diri yang lebih. Rasa percaya diri juga harus ada pada seseorang peserta didik, di mana ketika peserta didik tersebut kurang percaya diri, maka sebagai seorang guru susah untuk menilainya di mana letak bakat, minat yang dia miliki. Jadi guru ini sangat penting dalam mengembangkan kepercayaan diri siswa. Dalam implementasi ini juga bagaimana pelaksanaan guru BK harus melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tersebut agar setiap permasalahan dari peserta didik bisa atasi dengan maksimal, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh siswa dapat diantisipasi sedini mungkin agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Kepercayaan yang didapati dari orang lain sangat bermanfaat bagi kepribadian seseorang. Individu yang mempunyai kepercayaan diri dapat bertindak dengan tegas dan tidak takut mengalami kegagalan.
Kegagalan yang terjadi dipandang sebagai suatu pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan dan mengandung sikap untuk optimis, kreatif, serta memiliki harga diri untuk mengoptimal pemahaman tersebut, dan di mana prakteknya yang dapat menerapkan hasil yang bisa diterapkan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, dan juga dalam implementasi ini meningkatkan rasa kualitas percaya diri siswa. Hal harus yang dijalankan itu juga yaitu guru memiliki pemahaman tentang siswa yang dibimbingnya untuk mendapatkan suatu teori-teori yang menjadikan atau memperoleh melalui hidup maupun modeli simbolik dari peserta didik, dan mengurangi rasa cemas pada peserta didik sehingga itu menyebabkan kepercayaan diri mereka menurun. Dan selanjutnya itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam proposal ini penelitian memiliki dua variabel, yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen terikat. Variabel harus dalam penelitian ini adalah implementasi teknik modeling, dan variabel terikatnya adalah rasa percaya diri. Pada penelitian ini ada dua subjek yang diberikan perlakuan teknik modeling dalam meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini digunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian lapangan atau penelitian yang menggunakan dari segi wawancara, dokumentasi. Ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini, penelitian kualitatif yang digunakan di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Selanjutnya, subjek penelitian. Informasi penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling pada sekolah MTS Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi sumber data primer. Pemilihan informasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa informasi benar-benar terkait langsung dengan kepercayaan diri melalui teknik modeling pada siswa. Guru BK termasuk kunci utama dalam membangun kepercayaan diri siswa melalui teknik modeling tersebut pada siswa-siswinya. Lokasi penelitian dilaksanakan di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang, Jalan Depati Amir, kilometer 4 RT 1 di RW 53, kode pos 33134. Peneliti ini tertarik melakukan penelitian tentang implementasi teknik modeling dalam meningkatkan kualitas rasa percaya diri siswa, sebab pernah melakukan suatu observasi dan sini sudah mencakup semuanya, termasuk kepercayaan diri dari peserta didik tersebut, sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data ini ada data reduction atau reduksi. Yang kedua, data display atau penyajian data. Pembahasan yang terakhir tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisannya itu secara garis besar skripsi membuat 3 bagian, yakni bagian awal berisi aspek-aspek formal, bagian utama membuat batang tubuh skripsi, pendahuluan isi atau pokok pembahasan, penutup, dan bagian pelengkap berupa lampiran-lampiran pendukung. Berikut penjelasan masing-masing bagian dengan ketentuannya. Bagian awal, bahwa bagian awal skripsi atau proposal membuat halaman-halaman formal atau pelengkap pendahuluan. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan skripsi atau proposal, nota dinas pembimbing, nota dinas konsultan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau lambang, jika ada, daftar lampiran jika ada. Bagian utama skripsi membuat penjelasan tentang hasil kerja penelitian mahasiswa. Bagian utama disebut juga batang tubuh yang berisi 3 bagian, yakni pendahuluan, pembahasan atau analisis seperti penutup. Sedangkan bagian akhir yaitu bagian yang membuat pelbagai dokumen yang digunakan dalam peneliti, data atau keterangan lain yang tidak dicantumkan dalam naskah skripsi atau proposal lampiran berisi